Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Bab 3 Pertemuan 1 kelas 11. Adapun materi pelajaran yang kita pelajari pada hari ini adalah Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia. A. Sistem hukum di Indonesia. 1. Makna dan karakteristik hukum. Pada hakikatnya, hukum merupakan pagar pembatas agar kehidupan manusia aman dan damai. Coba bayangkan jika seandainya di negara kita ini tidak ada hukum. Dapat diperkirakan kesembrautan akan terjadi dalam segala hal, mulai dari kehidupan pribadi sampai pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai contoh, kalau seandainya tidak ada peraturan lalu lintas, kita tidak akan dapat memperkirakan ke arah mana seorang pengendara kendaraan bermotor akan berjalan, di sebelah kiri atau kanan. Pada saat lampu menyala, lampu merah menyala, apakah pengendara akan berhenti atau jalan? Dengan adanya peraturan lalu lintas, maka para pengendara kendaraan bermotor harus berjalan di sebelah kiri. Jika lampu pengatur lalu lintas berwarna merah, maka semua kendaraan harus berhenti. Arus lalu lintas menjadi tertib dan keselamatan orang pun dapat terjamin. Perhatikan gambar. Para pengguna jalan wajib mematuhi peraturan lalu lintas. Bahwa hukum itu merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Di dalam hukum terdapat beberapa unsur, diantaranya sebagai berikut. A. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. B. Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. C. Peraturan itu bersifat memaksa. D. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Karakteristik hukum. Adanya perintah dan larangan. Perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang. Apa sifat daripada hukum? Hukum bersifat memaksa dan mengatur. Hukum dapat memaksa seseorang untuk mentaati tata tertib yang berlaku di dalam masyarakat, dan terhadap orang yang tidak mentaatinya akan diberikan sanksi yang tegas. Dengan demikian, suatu ketentuan hukum mempunyai tugas berikut. 1. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang dalam masyarakat. 2. Menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. 3. Menjaga jangan sampai terjadinya perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. 2. Penggolongan hukum. Hukum dapat digolongkan sebagai berikut. A. Berdasarkan sumbernya. 1. Hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 2. Hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan. 3. Hukum traktat,
yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara atau traktat. 4. Hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. B. Berdasarkan tempat berlakunya. 1. Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. 2. Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. 3. Hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. 4. Hukum gereja, yaitu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. C. Berdasarkan bentuknya. 1. Hukum tertulis yang dibedakan atas 2 macam berikut. A. Hukum tertulis yang dikodifikasikan, yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan. Misalnya KUH pidana, KUH perdata, dan KUH dagang. B. Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, yaitu hukum yang meskipun tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah sehingga sering masih memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapan. Misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden. 2. Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. D. Berdasarkan waktu berlakunya. 1. Ius constitutum atau hukum positif, hukum yang berlaku sekarang. Misalnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang berdasarkan cara mempertahankannya. 1. Hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan. Misalnya hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan sebagainya. 2. Hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Misalnya hukum acara pidana atau KUHP, hukum acara perdata, dan lain-lain. Berdasarkan sifatnya. 1. Hukum yang memaksa, yaitu hukum dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Misalnya melakukan pembunuhan, maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan. 2. Hukum yang mengatur hubungan antara individu yang baru berlaku apabila yang bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain yang dimungkinkan oleh undang-undang, misalnya tentang ketentuan tentang pewarisan berdasarkan undang-undang, baru mungkin bisa dilaksanakan jika tidak ada surat wasiat atau testamen. G. Berdasarkan wujudnya. 1. Hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara 2 orang atau lebih yang bersifat umum. 2. Hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dan dari hukum objektif dan berlaku terhadap
seorang atau lebih. H. Berdasarkan isinya. 1. Hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negara, menyangkut kepentingan umum atau publik. Hukum publik terbagi atas: A. Hukum pidana, yaitu mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan, memuat larangan dan sanksi. B. Hukum tata negara, yaitu mengatur hubungan antara negara dengan bagian-bagiannya. C. Hukum tata usaha negara atau administratif, yaitu mengatur tugas kewajiban pejabat negara. D. Hukum internasional, yaitu mengatur hubungan antar negara seperti hukum perjanjian internasional, hukum perang internasional, dan sebagainya. 2. Hukum privat atau sipil, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lain, termasuk negara sebagai pribadi. Hukum privat terbagi: A. Hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu secara umum. Contoh: hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum waris, hukum perjanjian, dan hukum perkawinan. B. Hukum perniagaan atau dagang, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam perdagangan. Contoh: hukum tentang jual beli, hutang piutang, pendirian perusahaan dagang, dan sebagainya. 3. Tujuan hukum. Apa sebenarnya yang menjadi tujuan hukum itu? Tujuan ditetapkannya hukum bagi suatu negara adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, mencegah tindakan yang sewenang-wenang, melindungi hak asasi manusia, serta menciptakan suasana yang tertib, tentram, aman, dan damai. 4. Tata hukum Indonesia. Dalam pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, banyak dibahas mengenai tata hukum, terutama tata hukum Indonesia. Sebagai suatu negara yang merdeka, Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tata hukum sendiri. Tata hukum suatu negara mencerminkan kondisi objektif dari negara yang bersangkutan, sehingga tata hukum suatu negara berbeda dengan negara lainnya. Tata hukum negara kita berbeda dengan tata hukum negara lain. Tata hukum bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat suatu negara, sehingga dapat dicapai ketertiban di negara tersebut. Tata hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pelaksanaan tata hukum tersebut dapat dipaksakan oleh alat-alat negara yang diberi kekuasaan. Tata hukum Indonesia baru ada ketika negara Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal tersebut dapat dilihat dalam pernyataan berikut. A. Proklamasi kemerdekaan. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. B.
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada dua hal di atas mengandung arti sebagai berikut. A. Menjadikan Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat. B. Pada saat itu juga menetapkan tata hukum Indonesia. Di dalam Undang-Undang Dasar itulah tercantum tata hukum Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hanya memuat ketentuan dasar dan merupakan rangka dari tata hukum Indonesia. Masih banyak ketentuan-ketentuan yang harus ditetapkan lebih lanjut dalam undang-undang organik. Oleh karena itu, sampai sekarang masih terdapat ketentuan hukum yang merupakan produk hukum kolonial. Misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.